Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin melakukan observasi tentang potensi desa Gudo, dan saya sekarang ada di Balai Desa Gudo. Dan perkenalkan, nama saya Awang Akhil Zamzami, dan ini teman-teman saya. Saya Yasen Askar Putra, nomor absen 32. Wah, saya Girindra Widi, nomor absen 15. Saya Mordika Kisang Satria Agung, nomor absen 22. Saya Dava Rasid, nomor absen 21. Saya Laura Aji, nomor absen 30. Di belakang itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 melakukan kegiatan observasi di desa kecamatan Gudo dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Terima kasih adik-adik dari SMK 1 Negeri Jombang ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solikin. Saya selaku sekretaris Desa Gudo ya. Dan saya ucapkan selamat datang di desa kami. Dengan segala kekurangan ini saya mohon maaf sebelumnya. Ke pertanyaan pertama, Pak. Apa saja potensi alam yang dimiliki desa ini yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Desa kami letak geografisnya ada di sekitaran yang notabene mata pencarian masyarakat kami itu sebagai petani ya. Yang kedua itu sebagai pedagang. Jadi desa kami tidak mempunyai potensi wisata yang untuk dikembangkan melalui jalur wisata. Jadi kami tetap memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Gudo. Jadi untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat, kami memprioritaskan sering memberi sosialisasi dan pelatihan kepada warga kami. Ya, alhamdulillah belakangan ini Desa Gudo sudah mempunyai produk unggulan, yaitu kerupuk nasi dan kerupuk usus dan kerupuk nasi yang namanya bule itu mas yang bisa. Terima kasih. Lanjut ke Pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana kondisi infrastruktur desa saat ini dan apa saja langkah yang perlu diambil untuk memperbaikinya? Terima kasih mas. Dalam hal ini kami tetap mengacu pada sumber anggaran yang masuk ke desa kami, yaitu kita memprioritaskan dari anggaran yang kami terima dari dana desa. Dari dana desa itu Permendes melalui Permendes PDDT itu memprioritaskan dari anggaran dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Nah, kebetulan mayoritas masyarakat kami ini pekerjaannya pertanian, jadi kami harus menggenjot hasil pertanian itu bagaimana bisa meningkat. Dengan demikian, infrastruktur yang kami laksanakan sesuai dengan amanah dari Permendas PDDT untuk ketahanan pangan, kami memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yaitu TPT, saluran irigasi dan jalan usaha pertanian. Alhamdulillah 2 tahun belakangan ini bisa dirasakan oleh para petani, sehingga dari hasil penjualannya itu meningkat. Itu pemanfaatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gudo untuk memajukan atau meningkatkan hasil pertanian. Itu. Iya, lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Apa peran sektor pertanian dalam pengembangan desa dan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian di desa ini? Seperti yang saya katakan tadi mas ya, masyarakat kami itu mayoritas pertanian. Jadi pemerintah desa tetap mengupayakan untuk kebutuhan-kebutuhan para petani, yaitu dengan perbaikan infrastruktur dan jaringan saluran irigasi.
sehingga para petani waktu membutuhkan di musim kemarau itu membutuhkan air tidak menjadi kendala, dan di dalam musim hujan petani bisa istilahnya orang petani kalau mengatakan itu bisa pembuangan air itu, jadi tanamannya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga di hasil panennya nanti bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pertanian. Itu Mas, yang kalau di sektor pertanian ini yang menjadi masalah sampai sekarang ini yaitu pengadaan pupuk. Ini yang sangat dirasakan oleh petani. Mungkin alhamdulillah belakangan ini sudah ada penataan, mudah-mudahan nanti dalam kebutuhan pupuk petani ini bisa mudah untuk mencarinya. Itu Mas perannya. Untuk pertanyaan nomor 4, ya. apakah desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum tergali? Jika iya, bagaimana cara mengembangkan sektor pariwisata? Dari awal tadi saya sudah katakan Mas ya, Desa Nggudo ini letak geografisnya ya seperti ini dan tidak mempunyai tempat wisata yang digali. Jadi kami tetap menggali sumber daya atau sumber alam yang ada di desa kami. Kebetulan desa kami ini BUMDesnya itu bisa berjalan sehat. Jadi kami arahkan untuk destinasi wisata ini melalui BUMDes. Nah, kebetulan BUMDes ini bergerak di bidang penyewaan lapak yang akan menggandeng beberapa unit usahanya, juga berkolaborasi dengan Kobuan. Jadi alhamdulillah BUMDes kami untuk menopang perekonomian masyarakat ini juga bisa membantu dan bisa menghasilkan PAD bagi desa kami. Jadi setiap tahun BUMDes yang ada desa kami ini bisa sumbangsih pendapatan asli desa ke desa. Itu Mas. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana desa ini dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal? Oke. Jadi sekali lagi dalam hal pemanfaatan teknologi, karena desa ini juga pernah melakukan pelatihan-pelatihan juga melalui dari beberapa universitas yang melaksanakan praktek kerja lapangan desa kami, dan itu sangat kami manfaatkan untuk memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kami. Itu ya, belakangan ini kemungkinan kan era digital ya, untuk pemerintah desa ini tetap mengikuti perkembangan zaman. Kami manfaatkan nanti dari sistem informasi sesuai dengan program pemerintah daerah Kabupaten Jombang, nanti semua pelayanan masyarakat itu melalui digitalisasi ya. Nah, alhamdulillah desa kami di tahun 2024 ini terpilih menjadi desa Smart Village yang nanti bisa mengembangkan potensi-potensi di desa kami melalui publikasi informasi melalui digitalisasi. Ya alhamdulillah Mas, mungkin nanti dalam waktu dekat semua peralatan yang fasilitasi yang dibantu oleh Permendagri akan dipenuhi untuk desa kami melalui digitalisasi itu. Alhamdulillah desa kami sudah ditunjuk sebagai Smart Village, tadi desa yang berbasis digitalisasi. Itu Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sumber daya manusia yang ada di desa ini dan bagaimana cara meningkatkan kapasitas mereka untuk mendukung pembangunan? Alhamdulillah sekali lagi karena letak geografis desa kami seperti ini, jadi kami mau tidak mau harus memprioritaskan dalam hal pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada di desa kami. Alhamdulillah kami melakukan pelatihan-pelatihan itu baik pemanfaatan teknologi tepat guna juga dari sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia desa kami ini sebagai mayoritas pertanian, sedikit banyak mengenai teknis pembangunan ini belum 100% sebagai tenaga ahli sipil, dan alhamdulillah kami terapkan Mas
desa kami setiap pembangunan infrastruktur tidak pernah kami limpahkan kepada pihak tiga, ya, atau melalui subkon. Jadi sumber daya manusia warga kami sendiri kami berdayakan dalam hal pelaksanaan pembangunan desa kami ini selalu pakai sistem swakelola. Jadi kami tidak pernah menggandeng dari pihak tiga atau subkon-subkon yang lain. Jadi kami manfaatkan sumber daya manusia warga kami mulai dari pemuda dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan harapan desa ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh warga kami. Dan kami terapkan dari dulu untuk pembangunan infrastruktur itu kami kerjakan sendiri dengan sistem swakelola. Itu Mas. Ya, pun Pak, cukup sekian pertanyaan dari kita. Siap. Matur, terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga Mas. desa ini dapat berkembang sesuai apa yang Bapak harapkan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijuk.